agama ini pada dasarnya adalah mudah, dan agama itu biasa-biasa aja, tidak perlu berkreasi. Dalam beragama hanya ngikut bagaimana kata Nabi dan para sahabat radhiyallahu alaihim ajmain. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah para pemirsa BIS TV rahimani wa rahimakumullah di mana saja Anda berada. Alhamdulillah tanpa terasa waktu telah mengantarkan kita ke akhir-akhir penghujung dari Ramadan. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menerima berbagai amal ibadah kita, siyam kita, qiyam kita, tilawah Quran kita, sedekah, silaturahim, birrul walidain dan yang lainnya. Dan semoga kita diberikan semangat yang lebih dilipat gandakan kesungguhan kita di akhir Ramadan ini, sebagaimana telah kita sampaikan tentang petunjuk dan bimbingan Nabi SAW yang mana beliau di akhir dari Ramadan syadda mi'zarahu, mengencangkan sarungnya, kemudian beliau ahya lailahu, menghidupkan malam harinya, serta yang ketiga adalah aiqadha ahlahu, beliau membangunkan keluarganya. Tidak hanya beliau mementingkan dirinya, tapi beliau pun masih mengingat juga tentang bagaimana memanfaatkan momen istimewa ini sebagai sarana untuk meningkatkan keimanan bagi keluarganya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, saudara seiman seakidah, insyaallah pada kesempatan kali ini adalah momen yang sangat tepat bagi kita untuk mengambil pembahasan-pembahasan yang terkait dengan kesabaran. Dan tentang kesabaran ini ada dalam berbagai dimensi. Ada sabar dalam menjalankan perintah Allah, ada kesabaran di dalam menjauhi berbagai larangan Allah, dan ada kesabaran di dalam menerima takdir Allah yang terasa pahit bagi seseorang. Dan di antara kisah yang memberikan gambaran yang real tentang perjuangan mengenai kesabaran mempertahankan keimanan, kesabaran di dalam berpegang teguh menjalankan agama, kesabaran menghadapi ancaman, tekanan, intimidasi dari musuh-musuh dakwah, dari para tagut, kemudian juga kesabaran di dalam berdakwah, yang semua itu membutuhkan keyakinan, ketawakalan, kepasrahan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, adalah apa yang ada dalam kisah Nabi Musa, di mana kisah Nabi Musa ini disebutkan di dalam banyak tempat di dalam Al-Quran. Dan di antara yang mengisyaratkan tentang kesabaran beliau adalah sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, yaitu tatkala pada setelah perang Hunain, di mana Rasulullah SAW mendahulukan sebagian manusia di dalam pembagian harta rampasan perang, fil qismah. Maka beliau memberikan kepada para pembesar yang baru masuk Islam itu diberikan harta yang banyak. Ada Aqra ibn Habis diberikan 100 ekor unta. Kemudian yang kedua diberikan juga kepada Uyainah ibni Hisan, diberikan yang semisal, yaitu 100 ekor unta. Kemudian juga diberikan kepada orang-orang lain dari kalangan asyrafil Arab, min asyrafil Arab, dari kalangan orang-orang yang mulia, yang dianggap berkedudukan di tengah-tengah bangsa Arab. Di mana tujuan Nabi SAW adalah sebagai ta'liful qulub, untuk melembutkan atau menjinakkan hati mereka, agar mau tetap berada di atas Islam. Nah, Nabi SAW mengutamakan mereka pada hari tersebut fil qismah. Maka ada seorang yang dia ini adalah seorang yang rusak akidahnya, rusak keimanannya, penuh dengan hasad, buruk sangka, serta jauh dari adab, atau kita katakan sangat tidak beradab kepada Rasulullah SAW. Di mana dia mengatakan, dia bersumpah, wallahi inna hadhihi qismatun ma udila fiha. Demi Allah, ini adalah sebuah pembagian yang tidak ada keadilan di dalamnya.
Jadi dia menafikan keadilan dari manusia yang paling adil. Dan manusia yang paling tahu tentang keadilan dan bagaimana mempraktekkan keadilan tersebut. Padahal keadilan adalah sesuatu yang mendarah daging, yang tidak terpisahkan dari pribadi sosok Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang ini dengan begitu lancangnya berani ya seperti ini. Dengan kebodohannya dia ya mengatakan sesuatu yang bisa membinasakan dunia dan akhiratnya. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis, terkadang seorang berbicara dengan satu kalimat yang asal bunyi saja lalu menjerumuskan dia ke dalam jurang neraka lebih dari 70 tahun perjalanan. Ya, kemudian wa ma urida fiha wajh Allah. Ini adalah pembagian yang tidak menghendaki wajah Allah, ya. Ini pembagian yang ada maksud-maksud lain. Ya, ada maksud tidak benar-benar untuk mengikhlaskan kepada Allah. Subhanallah, ini tuduhan yang sangat luar biasa. Tuduhan yang sangat keji kepada Nabi utusan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Maka di sini ya berkata salah seorang dari sahabat Nabi SAW, ya, dia mengatakan, demi Allah, aku benar-benar akan menyampaikan hal ini kepada Rasulullah SAW. Nah, jadi dia ini nyeletuk, ya, orang yang sebelumnya itu nyeletuk, lalu sahabat yang mendengarnya bertekad melaporkan kepada Nabi SAW. Ya. Maka saya benar-benar mendatangi Nabi SAW lalu saya beritahukan tentang ucapan orang tersebut. Fataghayarat wajhuhu, maka berubahlah wajah Nabi SAW. Ya, tampak darinya itu pengingkaran. Ya. Lalu beliau SAW bersabda, "Faman ya'dil idza lam ya'dilillahu wa rasuluhu." Siapa lagi yang akan bisa bersikap adil apabila Allah dan Rasulnya tidak adil? Ya, keadilan yang tertinggi itu ada pada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian keadilan yang tertinggi tersebut pada manusia ada pada sosok pribadi Nabi SAW. Lalu beliau mengatakan, ini yang terkait dengan Musa, yarhamullahu Musa qad udhiya bi aktsara min hadza fasabara. Semoga Allah Tabaraka merahmati Musa. Ya, sungguh Musa telah diuji dengan lebih dari ini, lebih berat dari ini, ya, fasabara, namun beliau mampu bersabar. Maka di sini di antara poin yang paling menonjol dari akhlak Nabi Musa alaihissalam adalah kesabarannya. Inilah di antara akhlak yang menjadikan beliau adalah salah seorang ulul azmi, ya, ulul azmi yang 5. Maka dari itu sangat perlu bagi kita untuk mengambil ibrah dari perjalanan hidup Nabi Musa. Nabi SAW saja apabila mendapati keadaan yang berat, maka beliau membandingkan kondisi beliau dengan kondisi Musa. Jadi ketika kita mendapatkan ujian yang berat dalam dakwah, dalam perjalanan keagamaan kita, ya, kita merasa begitu berat, ya, sesuatu yang merintangi kita, maka bandingkanlah, lihatlah dengan orang yang jauh lebih berat daripada kita. Jangan kita merasa paling sengsara sendiri, paling susah sendiri. Banyak orang yang ujiannya berlipat jauh di atas kita. Ujian Allah berikan kepada kita itu belum ada apa-apanya dibandingkan ujian yang diberikan kepada Nabi Musa. Yang Nabi Musa menghadapi berbagai perlakuan Bani Israel yang sungguh sangat jauh dari, ya, kesopanan, di mana mereka dalam banyak hal menyusahkan Nabi Musa. Bahkan di antara puncaknya adalah mereka sampai berani menyembah patung anak sapi tatkala ditinggalkan oleh Nabi Musa selama 40 hari. Baik, jamaah sekalian, rahimakumullah, tanpa berpanjang kalam langsung saja kita akan menyebutkan di sini kisah Musa khusus yang terkait antara beliau Nabi Musa dengan Firaun saja. Ya. Dan juga pendahuluannya. Maka terkait dengan hal ini setidaknya ada dalam 5 surat. Ada dalam surat Toha, surat Al-Qasas, Al-A'raf, kemudian dalam surat Asy-Syu'ara dan surat Az-Zukhruf. Yang paling banyak ada dalam surat Al-Qasas. Adapun kisah-kisah Musa yang lainnya tentu sangat banyak di dalam Al-Quran, bertebaran di dalam Al-Quran. Ya, di Al-Baqarah itu sangat banyak sekali berbicara tentang Nabi Musa, termasuk paling banyak. Kemudian ada sedikit di awal surat seperti di surat An-Naml bagaimana Musa itu hendak menerima wahyu dari Rabb-Nya. Kemudian nanti ada cukup panjang yaitu di dalam surat Al-Kahfi. Itu terkait antara Nabi Musa dengan Khadir, bagaimana ya proses perjalanan beliau dalam menuntut ilmu dan juga proses beliau ketika
ya menemani, mengiringi Khadir ya di dalam surat Al-Kahfi. Tapi itu tidak kita bahas, yang kita fokuskan adalah terkait bagaimana Musa ini menghadapi seorang tiran di zamannya yang sungguh sangat luar biasa, penentangan, permusuhan ya, dan dia adalah makhluk Allah yang paling ingkar di negeri Mesir pada saat itu, yaitu Fir'aun. Berkata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala, bahwa di antara berbagai kisah yang menakjubkan yang mana Allah Ta'ala senantiasa mengulangnya di dalam Al-Quran, dan Allah Ta'ala mengulang di berbagai tempat ya tentunya, adalah kisah Musa alaihissalam bersama Fir'aun. Mengapa? Ya Allah Ta'ala banyak mengulangnya dikarenakan di dalam kisah-kisah tersebut terkandung berbagai hikmah yang sangat agung dan berbagai pelajaran yang sangat tinggi bagi orang yang merenungkannya, dan tidak akan membosankan, terus dibaca. Makanya kisah-kisah Musa ini ditampilkan dalam Al-Quran berbeda dengan misalnya buku kisah para nabi. Buku kisah para nabi yang langsung mengumpulkan kisah Musa itu secara lengkap ya, bahkan terkadang diurut, atau setidaknya kisah-kisah tersebut diklasifikasi. Kisah Musa dengan Fir'aun, kisah Musa dengan Bani Israel, kisah Musa dengan Khadir, dan kisah Musa yang lain-lainnya. Tapi di dalam Al-Quran disebutkan secara terpisah-pisah. Kadang urutannya pun tidak dari awal sampai akhir. Kadang dari ending dulu, dari tengah dulu, kemudian nanti diulang lagi potongannya, di tempat lain diulang lagi, sehingga orang membacanya itu tidak akan bosan, senantiasa terus teringatkan ya. Dan Allah Ta'ala menempatkan surat-surat tersebut pada tempat-tempat yang paling tepat, yang paling relevan ya. Sehingga seorang yang membaca kisah tersebut akan selalu merasa mendapatkan manfaat. Nah, di sini ya apa tentunya dan juga terdapat mau'izah ya, pelajaran di sini, nasihat yang sangat berbekas kata Syekh. Ya, wa'izat mu'athirah. Lalu apa konten kisah yang terkait dengan Musa dan Firaun ini? Ya, di mana di dalamnya Allah Ta'ala memberitakan ya tentang keadaan orang-orang yang beriman ketika mereka menghadapi orang-orang zalim, di mana Allah Ta'ala memberikan i'zaz, menguatkan. Ya, kemudian Allah Ta'ala juga menolong mereka. Dan juga sebaliknya, Allah Ta'ala menjadikan kehinaan bagi orang-orang kafir. Nah, al-idlal wal khudlan. Walaupun mungkin di awalnya mereka seolah-olah ada di atas angin. Ya, tetapi kebatilan itu pasti akan hancur. Innal batila kana zahuqa. Pasti akan hancur bagaimanapun nampaknya, kokohnya, besarnya, megahnya, pasti akan hancur. Semua kebatilan akan dihancurkan sebagaimana Allah Ta'ala telah menghancurkan Qarun yang bermegah dengan hartanya, dan begitu banyak kaum yang berbangga dengan ya apa yang mereka miliki, termasuk kaum Ad ya yang bangga dengan bangunan-bangunannya. Allah Ta'ala hancurkan. Taib. Di mana di sini saya membawakan ayat yang pertama, tilka ayatul kitabil mubin. Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Qur'an yang nyata dari Allah. Kemudian yang kedua beliau membawakan firman Allah ya, natlu 'alaika min naba'i Musa. Kami akan membacakan kepadamu wahai Muhammad, yaitu tentang sebagian dari kisah Musa wa Fir'auna bil haqq ya, dan Musa dan Fir'aun akan dibacakan dengan bil haqq, dengan kebenaran. Ya, bagi siapa terutama kisah ini? Liqaumi yu'minun, bagi orang-orang yang beriman. Mereka akan benar-benar mampu mengambil pelajaran dari kisah-kisah ini sebagai inspirasi, sebagai pedoman di dalam menjalani kehidupannya. Inna fir'auna 'ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'a. Ya. Di mana di sini Firaun telah berbuat sewenang-wenang, 'ala fil ard. Ya, dan menjadikan penduduknya itu menjadi syi'an, berpecah belah. Ini yang pertama yang dilakukan Firaun. Kemudian dia yastad'ifu ta'ifatan minhum, di mana di sini menindas segolongan dari mereka, ya, menjadikan mereka itu lemah. Ya, melakukan intimidasi yang sangat luar biasa. Kemudian yudabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum, di mana Firaun ini menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Innahu kana minal mufsidin, dan Firaun ini adalah termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Ini semuanya yang dibacakan tadi adalah awal dari surat Al-Qasas ayat 2 sampai 4, yang mana di sana memang paling banyak memuat kisah tentang Musa dan Firaun ini. Ya. Kemudian tatkala Allah tabaraka wa taala
ingin membebaskan bangsa Bani Israel ini dari kezaliman Fir'aun dan kesewenang-wenangannya dan kesombongannya serta permusuhannya, maka Allah Ta'ala memberlakukan berbagai sebab yang agung. Yang itu tidak didasarkan oleh Fir'aun. Lam yash'urhu bihi Fir'aunu. Fir'aun tidak merasakan bahwa dia sedang menggali kuburnya sendiri. Maka mereka membuat makar yang dahsyat dengan melakukan berbagai konspirasi yang tanpa mengenal lelah, siang malam membuat berbagai makar, tipu daya. Tapi ternyata mereka akan dihancurkan oleh ulah mereka sendiri. Ya, innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Sungguhnya mereka orang-orang kafir, musuh-musuh Allah, senantiasa membuat tipu daya, dan Allah pun akan membalas tipu daya mereka. Ya, dengan cara yang sama sekali tidak disadari. Demikian juga para wali-walinya, para penolongnya, Haman dan yang lainnya nggak sadar nanti ya. Demikian juga musuh-musuhnya. Ya. Di mana di sini Allah Tabaraka wa Taala pertama memerintahkan ibunya Musa untuk meletakkan anaknya yaitu Musa di tabut, yaitu sebuah kotak mughallaq yang terkunci. Artinya bisa ditutup seperti itu ya. Kemudian setelah itu agar dilarungkan ke sungai. Tapi Allah Tabaraka wa Ta'ala pun menjanjikan kepada sang ibu ini, Allah berjanji akan menjaganya. Dan kelak akan memberitahukan kabar gembira. Allah itu memberitahukan kabar gembira bahwasannya dia Allah akan mengembalikan Musa kecil ini kepada ibunya. Ini janji Allah. Ya, kemudian nanti dia akan bisa tumbuh besar dan selamat dari tipu daya Fir'aun dan bala tentaranya. Kemudian di antara janji Allah bahwa Allah Ta'ala akan menjadikannya di antara para rasul. Maka Allah Ta'ala menegaskan, wala takhafi wala tahzani, janganlah kamu khawatir, jangan pula bersedih hati wahai ibu Musa. Inna radduhu ilaik, karena sungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu. Ini janji Allah. Wa ja'iluhu minal mursalin, dan akan menjadikannya yaitu Musa salah seorang dari para rasul. Kemudian akhirnya dengan janji Allah tersebut dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kemudian dia meletakkan dan melarungkan tabut tersebut. Yang amanah di dalamnya ada Musa alaihissalam. Masya Allah, ini adalah merupakan peristiwa yang sangat dramatis yang tidak bisa dibayangkan. Seorang wanita yang dia harus melarungkan buah hatinya ke sungai, yang mana ini adalah sesuatu yang lebih berat daripada dia sendiri yang meloncat ke sungai tersebut. Kemudian maka akhirnya dibawalah dia oleh gelombang sungai sampai akhirnya dia sampai ke dekat dari tempatnya Fir'aun dan keluarganya. Faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwwan wa hazana. Maka dipungutlah yaitu Musa kecil ini oleh keluarga Fir'aun, yang akibat dengan memungutnya ini dia Musa akan menjadi aduan, musuh bagi mereka nanti, wa hazanan, kesedihan bagi mereka nanti yang akan menjengkelkan Fir'aun di masa yang akan datang. Kemudian di sini juga terdapat peringatan la yanfa'u minal annal hadar la yanfa'u minal qadar, bahwa berhati-hati itu tidak bisa mencegah seorang dari takdir. Kita sudah hati-hati, atau ada orang jangan kita lah. Ada orang sudah berhati-hati jalan di trotoar. Dia sudah ada di tempat yang benar. Dia sudah hati-hati. Tapi kadang ada saja satu dan lain hal sehingga dia pun masih terserempet oleh kendaraan. Dia sudah hati-hati. Fir'aun itu sudah hati-hati. Fir'aun itu sudah ekstra hati-hati. Jangan sampai dia di masa depan itu menanggung resiko. Maka sebagai bentuk kehati-hatiannya, supaya tidak ada yang merongrong dan mengancam kekuasaannya, dia bunuh tuh semua anak-anak bayi-bayi Bani Israel. Sebagai bentuk kehati-hatian. Apakah itu bisa menolak dia dari takdir Allah? Orang berusaha untuk menjaga kesehatan, bagaimana caranya supaya dia itu misalnya bisa terus bugar dan bisa sehat sampai tua. Tapi bagaimanapun orang mengambil sebab, kalau Allah takdirkan dia mati muda, dia akan mati muda. Tapi bukan berarti kita meninggalkan sebab. Ketika kita ingin sehat, tentu kita harus
mengambil sebab yang terbaik. Nah, kemudian di sini disebutkan, maka sungguhnya seorang yang takut ya dari Musa ini, yaitu Fir'aun, maka dia sampai ya dia waktu itu belum tahu siapa yang akan menjadi ancaman bagi dia ya. Pokoknya dia semua anak laki-laki bunuh saja untuk keamanannya. Maka akhirnya dia membunuh banyak anak-anak Bani Israel untuk menjaga dia dari sesuatu yang dia takuti. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala ya tetap menetapkan di sini bahwasanya akan tetap tumbuh ya di tengah-tengah rumah Fir'aun sendiri, bahkan dia dididik di bawah pengawasannya ya. Maksudnya di sini tumbuh dalam pemeliharaan keluarganya ya, dan dia melihatnya dan ada di dalam tanggungannya. Dan di antara kelembutan Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada Musa dan ibunya, bahwasannya si Musa kecil ini dia menolak dari disusui dari wanita manapun juga. Ya akhirnya keluarga Fir'aun ini membawa Musa ini ke pasar ya, maksudnya di mana tempat manusia itu berkumpul ya, tempat di mana terkonsentrasi manusia. Maka mereka mencari siapa yang kira-kira bisa menerima ya susuan si anak ini, karena anak ini nggak mau menyusu kepada siapapun. Maka datanglah saudari perempuan Musa, kakaknya ya, sementara dia ada di dalam keadaan tersebut. Maka berkatalah saudari Musa tersebut ya, hal adullukum ala ahli baitin yakfuruna, maukah kamu aku tunjukkan kepadamu wahai keluarga Fir'aun, ahlul bait yang akan memeliharanya Musa kecil ini ya untukmu, akan memeliharanya untukmu. Baik. Kemudian ada karakter lain yang dia promosikan dari keluarga ini, yang di samping mereka mau memeliharanya, wahum lahu nasihun, yang mana mereka itu dapat berlaku baik kepadanya. Jadi di sini dia berusaha untuk meyakinkan, ya titipkan saja kepada keluarga yang satu ini, ya. Nah, karena akan berlaku baik. Maka di sini ya disebutkan dari ucapannya ini terkandung ya dorongan, yaitu motivasi kepada agar Musa ini diarahkan kepada keluarga yang akan menyusuinya. Dan di sana terdapat penjelasan ya bagaimana di sini adalah menunjukkan kesempurnaan penjagaan ya dari keluarga ini dan baiknya pemeliharaan yang mereka lakukan. Nah, kemudian Allah Ta'ala menyebutkan di dalam surat Al-Qasas ayat 13, faradadnahu ila ummihi kay taqarra 'ainuha, maka kami kembalikan Musa kecil itu kepada ibunya ya, supaya senang hatinya. Taib. Kemudian wala tahzan, dan supaya ibunya ini tidak berduka cita. Kemudian walita'lama anna wa'dallahi haqq, dan agar ibunya itu mengetahui bahwa janji Allah yang sudah disampaikan di awal itu adalah benar. Walakinna aktsarahum la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia itu memang tidak mengetahui. Ya demikianlah memang keadaan manusia. Jangan kita berharap mengukur kebenaran dengan mayoritas manusia. Silakan Anda tulis kata kunci aktsarahum ya la ya'lamun, atau ya yang menunjukkan tentang keadaan kebanyakan manusia itu kebanyakannya mereka tidak mengetahui, kebanyakannya mereka berada dalam kefasikan, berada dalam kesesatan dan seterusnya. Itulah keadaan mayoritas manusia. Seperti firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, wa in tuti aktsara man fil ard yudilluka sabilillah. Kalau kamu mengikuti pendapat kebanyakan orang banyak, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Kemudian tatkala Musa itu mencapai usia ya yang dewasa, Allah Ta'ala memberikan kepadanya hukman ya, dan juga ilmu, memberikan kepadanya ya hukum yang mana dengannya di sini dia berupa berbagai hukum-hukum syariat, dan juga al-fasl bainan nas, bagaimana ya panduan di dalam memutuskan perkara di antara manusia. Ya, kemudian ilmu yang banyak. Maka terjadilah berbagai peristiwa ya, yang mana di sini akhirnya singkat cerita Musa itu membunuh seorang Kibti. Ya, di sini juga kisahnya agak panjang sedikit, tapi itu tidak jadi fokus kita ya. Kemudian di mana di sini setelah sampai berita ini kepada
kepada pihak Fir'aun, mereka pun apa? Tasyawara mala'u Fir'aun ya ma'a Fir'aun ala qatlihi. Maka para pembesar kaum elit Fir'aun ini bermusyawarah dengan Fir'aun untuk membunuh Musa. Dan mereka bersepakat ya untuk hal tersebut. Harus dibunuh, ini sudah final keputusan mereka ya. Ijtama'a ra'yuhum, mereka sepakat. Jadi ceritanya ketika Musa itu menolong orang dari kaumnya dari Bani Israel ya yang sedang berkonflik dengan orang Kibeti, ya, orang Koptik yang merupakan penduduk asli Mesir, karena Bani Israel itu pendatang. Ya, Bani Israel itu pendatang dan awal-awal mereka datang ke Mesir itu di zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, maka ketika Nabi Musa itu membela orang dari kelompoknya dari Bani Israel, lalu beliau memukul orang Kipti sampai orang itu mati. Ya, kemudian besok atau beberapa waktu berikutnya, si orang Bani Israel yang kemarin ditolong Musa ini buat perkara lagi. Jadi memang dia ini adalah disebutkan di dalam sebagian tafsir, orang yang ditolong oleh Musa ini memang adalah orang yang ya dia ini tidak tahu menempatkan diri. Dia itu lemah, dia tidak bisa menjaga diri dari keburukan, tapi dia suka cari-cari masalah. Bahkan gara-gara dia inilah tersingkap ya kasus terbunuhnya orang Koptik yang kemarin ditinju Musa. Ketika ada konflik dengan Bani Israel yang kedua, ya, si Bani Israel yang ditolong ini, ya, yang hina ini, ya, dia nyeletuk, ya, bahwa Musa kemarin membunuh orang Koptik. Nah, si orang Koptik yang berselisih, orang Koptik yang kedua, yang berselisih dengan si Bani Israel yang hina ini jadi tahu, oh kemarin yang bunuh orang Koptik itu Musa. Akhirnya dia melapor. Jadi ini diantara ya bahaya orang yang bodoh. Ya dia ini kalau diumpamakan dalam syair orang Arab itu seperti ya anjing yang menggonggong, yang itu bisa membahayakan tuannya. Jadi tuannya bersembunyi, anjingnya malah menggonggong. Akhirnya ini apa? Mengkhianati. Ya padahal dia adalah anjing yang setia, maka bagaimana lagi yang tidak punya kesetiaan? Ya jadi akhirnya Musa ikut kena getahnya gara-gara si Bani Israel yang hina ini, yang dia itu ya suka cari perkara, sudah tahu nggak bisa melindungi diri tapi cari perkara. Nah itu adalah kisah singkatnya. Kemudian di sini ya karena ini sudah diketahui ya keberadaan Musa ini Musa sudah mulai ada dalam kondisi yang berbahaya. Nah maka Musa di sini apa? Keluar dari negeri Mesir. Setelah sebelumnya ada seorang dari keluarga Fir'aun, ya ada namanya Mu'min al Fir'aun, yaitu seorang mukmin dari keluarga Fir'aun yang memberitakan kepada Nabi Musa, cepat ini mereka, ya Fir'aun dan kaum elit itu sudah mengeluarkan instruksi untuk membunuh kamu. Ya, maka di sini keluar Nabi Musa di sini khaifan yataraqqab, yaitu keluar dari kota Memphis itu dengan rasa takut dan juga menunggu-nunggu yang dipenuhi dengan kekhawatiran. Khawatir, ada beliau berjaga-jaga. Ada yang melihat tidak. Ya. Maka keluarlah Musa di sana, ya, sendiri, tanpa pendamping, tanpa kendaraan, tanpa bekal, tanpa mengetahui jalan. Ya, ini berat. Ya. Dia harus keluar dari negeri ini. Namun beliau tentunya masih punya senjata, yaitu doa. Qala rabbi najjini minal qaumidz zalimin. Ya beliau Nabi Musa berdoa, ya Allah selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Maka Allah telah memuliakan Musa alaihissalam. Ya. Kemudian di dalam perjalanan Musa ini yang akhirnya singkat cerita Nabi Musa nanti menikahi ya wanita yang salihah, yaitu anak Nabi Syuaib. Ya, kemudian Allah Tabaraka wa Taala pun memberikan pemuliaan yang berikutnya. Jadi setelah kesempitan akan ada kelapangan. Wa innal faraja ma'al karbi. Dan sesungguhnya kelapangan itu ada bersama dengan kesempitan. Allah Ta'ala menegaskan di dalam Al-Quran ya bahwa inna ma'al usri yusron. Sesungguhnya bersama, bukan setelah. Inna ma'a, bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Dan ditegaskan untuk kali yang kedua, inna ma'al usri yusron. Dan bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Dan kata al-usru, kesulitan, itu menggunakan alif lam yang menunjukkan bahwa kesulitan itu adalah bersifat spesifik dari sebagian sisi saja,
bukan kesulitan yang sifatnya itu menyeluruh. Adapun kata yusrun disebutkan secara nakiroh tanpa menggunakan alif lam. Itu menunjukkan bahwa keluasan, keumuman perkara mudah itu adalah jauh lebih banyak. Maka ditegaskan di dalam tafsir Al-Qurtubi bahwasanya perkataan sebagian salaf, ya, bahwasanya tidak akan pernah kesulitan itu mengalahkan kemudahan. Atau bahasa sederhananya yang sering kita dengar, satu kesulitan itu diapit oleh dua kemudahan. Nah, maka kesulitan yang ada di awal itu sengsara tapi membawa kenikmatan bagi Musa. Ya, idza daqal amru ittasa'a. Kalau satu urusan itu menyempit, nanti dengan sendirinya dia akan meluas. Atau bahasa kitanya, di mana ada kesempitan, ya di situ ada kelapangan, ada kemudahan. Kita ketika safar susah air, ya susah istirahat, maka ada kemudahan. Apa kemudahannya? Boleh mengqashar salat, boleh menjama', ya tidak wajib salat berjamaah, tidak wajib mengerjakan saum dan seterusnya. Boleh tayamum kalau tidak didapati air. Di mana ada kesulitan, di situ ada kemudahan. Taib, ini kemudahan yang Allah Ta'ala berikan. Arti akhirnya dikasih wanita yang salihah, anak dari seorang nabi yang mulia. Kemudian Allah Ta'ala memberikan keutamaan bi'azami karamah, dengan sebesar-besar pemuliaan. Ya, Allah Ta'ala berikan dia, ya, nikmat yang terbesar, di mana dijadikan di antara para nabi. Allah Ta'ala menegaskan di dalam surat Al-A'raf. Ini kita mulai saya loncat ke surat Al-A'raf, nanti kembali lagi ke surat Al-Qasas. Sini, ya. Qala ya Musa innani istafaituka 'alan nasi birisalati. Allah Ta'ala menegaskan, wahai Musa, ya di sini, sesungguhnya aku telah memilihmu di atas seluruh manusia dengan risalahku, dijadikan beliau sebagai rasulnya. Wa bi kalami, dan dimuliakan juga dengan kalam Allah, di mana Nabi Musa adalah kalimullah, seorang yang diajak bicara langsung oleh Allah di muka bumi ini. Adapun Nabi Muhammad, ya, diajak bicara tatkala di Sidratul Muntaha menerima perintah salat. Ya. Fakhudh ma ataituk, maka pegang teguh apa yang aku berikan kepadamu berupa kerasulan ini. Ya, wa kum minasyakirin, dan hendaklah engkau menjadi orang-orang yang bersyukur dengan nikmat yang besar ini. Kemudian Allah Ta'ala di sini menguatkan Nabi Musa dengan berbagai argumen, ya, yang sangat jelas, berbagai bukti-bukti yang sangat unggul, sangat nyata. Di mana di antara berbagai bukti-bukti kenabian yang menunjukkan kenabiannya, ya, Nabi Musa punya 9 ayat, di antaranya adalah di sini disebutkan dalam surat Al-Qasas ayat 32. Usluk yadaka fi jaybika takhruj bayda'a min ghairi su'. Ya. Baik. Itu apa? Masukkanlah tanganmu ke leher bajumu, niscaya ia keluar putih, tidak bercacat. Ya. Jadi putih bukan karena penyakit. Min ghairi su'. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wadmum yadaka ilaika janahaka minar rahbi. Ya. Kemudian dekapkanlah kedua tanganmu ke dadamu bila ketakutan. Ya. Baik. Kemudian di sini disebutkan fadhanika burhanani mir rabbik. Ya. Maka itu adalah 2 mukjizat dari Tuhanmu. Nah, yang kamu hadapkan kepada Fir'aun dan pembesar-pembesarnya. Baik. Ila Fir'aun wa malaihi innahum kanu qauman fasikin. Sungguhnya mereka, Fir'aun dan para pembesarnya, adalah orang-orang yang fasik. Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan Nabi Musa untuk menghadap kepada Fir'aun, yaitu mendakwahinya. Ya, menemui, ya, orang yang telah lama memusuhinya, mencarinya dan berusaha untuk membunuhnya. Nabi Musa berusaha lari dari Fir'aun, sama Allah malah disuruh untuk menemui Fir'aun. Ya, Masya Allah. Untuk mendakwahinya. Ya, kemudian Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Musa untuk mengatakan kepada Fir'aun qaulan layyinan, ucapan yang lembut. Walaupun Fir'aun adalah tiran di zamannya, togut, salah satu togut yang ada di zaman tersebut. Tapi apakah untuk dimaki-maki, ya, dibentak-bentak, diteriaki? Tidak. Utarakan kepadanya dengan bahasa yang baik, qaulan layyinan, ucapan yang lembut. Tujuannya apa? La'allahu yatadzakkara aw yakhsha, agar dia, Firaun itu, menjadi ingat dan takut kepada Rabbnya.
Maka ketika menghadapi tugas yang berat ini tentu hal yang nggak mudah. Ya bagaimana tidak? Kemarin Nabi Musa mati-matian lari menyelamatkan diri dari Fir'aun dan para tentaranya. Sekarang malah harus seolah-olah ini ya mengantarkan nyawa gitu ya. Nah, maka menghadapi hal ini Nabi Musa meminta kepada Allah agar mendapatkan pertolongan, dibantu ya di dalam memikul tugas ini. Dan hendaknya dia meminta agar dikuatkan ya di dalam semua hal yang Allah Ta'ala ya tugaskan Nabi Musa ya. Maka Allah Ta'ala berfirman tentang doa Nabi Musa di sini. Qala rabbi inni qataltu minhum nafsa, ya wahai Rabbku, sungguhnya aku telah membunuh seorang manusia dari golongan mereka dulu, yaitu orang Kipti. Ya, fa akhafu ay yaqtulun, maka aku takut mereka itu akan balas membunuhku begitu. Kemudian di sini lanjutkan doa Nabi Musa. Pertama, wa akhi Harun huwa afsahu minni lisana, ya. Dan saudaraku Harun dia lebih fasih dariku ya lisannya, lebih fasih. Fa arsilhu ma'iyya, maka utuslah dia bersamaku. Ya rid'an sebagai pembantuku. Ya yusaddiquni inni akhafu an yukadzibun, ya. Yang mana Nabi Harun ini diharapkan sebagai seorang yang akan membenarkan, yusaddiquni, dan aku khawatir mereka akan mendustakanku. Maka di sini seorang boleh mengambil sebab ya di dalam menjalankan sebab terbaik dalam menjalankan perintah Allah, sehingga dia tidak ya menjalaninya begitu saja tanpa adanya persiapan yang paling baik dan paling matang. Maka Allah Ta'ala menjawab, mengabulkan permintaan ini ya di dalam terkait permintaannya. Qala sanashuddu adudaka bi akhik, ya. Kami akan membantumu dengan saudaramu yaitu Harun. Ya. Kemudian wa yaj'al lakuma sultana, dan kami berikan kepadamu berdua kekuasaan yang besar, sultan, yaitu hujjah ya. Fala yasiruna ilaikuma biayatina, maka mereka tidak akan bisa mencapaimu ya. Kemudian Allah Ta'ala mulai memerintahkan mereka untuk pergi ya. Nah, tidak akan membahayakan kamu berdua. Dan kemudian ditegaskan di akhirnya agar berangkatlah kamu berdua dengan membawa mukjizat kami ya. Kamu berdua dan orang-orang mengikuti ya, kamulah yang akan menang. Ini janji Allah ya, janji Allah. Antuma wa manittaba'akumal ghalibun, bahwa kamu berdua dan orang yang mengikuti kamu pasti akan menang walaupun keadaan kamu sekarang ini nampaknya ya betul-betul dalam keadaan lemah ya. Tapi kalau Allah sudah berjanji, sebesar apapun, sekuat apapun musuh, pasti akan sirna. Kemudian datanglah perintah dari Rabbul Alamin kepada Musa dan saudaranya Harun untuk membebaskan ya di sini ya dengan ya himmah ya. Wa ada hadzal matlab al-azim ya. Untuk merealisasikan ya tugas ini. Maka berangkatlah mereka ya dengan perintah Allah. Idhab anta wa akhuka bi ayati, pergilah engkau beserta saudaramu yaitu Harun dengan membawa tanda-tanda kekuasaanku. Wa la taniya fi dzikri, bekalnya apa? Bagaimana caranya menghadapi tugas yang berat ini? Seorang dai dalam menghadapi tugas yang berat ini butuh kekuatan ruhiyah yang Allah Ta'ala berikan agar dia mampu menjalani beban yang berat, mampu menembus berbagai rintangan yang ada. Itu apa? Wala taniya fi dzikri, dan janganlah kamu berdua lalai dalam mengingatku. Maka ini diantara faidah zikir yang sangat banyak sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Wabilus Shayyib ya. Ini adalah diantara sebab adanya kebersamaan dan pertolongan Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada seorang hamba. Kemudian disebutkan ya, ditegaskan tentang siapa yang akan dihadapi.
idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kamu berdua kepada Firaun karena dia benar-benar telah melampaui batas. Sekali lagi ditekankan di sini, faqula lahu qawlan layyina. Maka hendaklah berbicaralah kamu berdua kepada Firaun dengan kata-kata yang lemah lembut, qawlan layyinan. Tujuannya apa? La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Ya. Agar hendaknya Firaun itu di sini ya sadar dan juga takut ya akan peringatan Rabb-nya. Kemudian qala rabbana innana nakhafu ay yafruta 'alaina. Ya Tuhan kami, sungguh kami khawatir dia Firaun akan segera menyiksa kami. Ya au ayyatgha, atau akan bertambah melampaui batas. Lebih dari itu ya. Bila jadi Firaun ini apa? Justru lebih-lebih lagi melampaui batasnya ya. Terpancing lagi untuk bersikap melampaui batas. Karena sudah dulu pernah memiliki dendam kepada Musa, ditambah lagi sekarang ya didakwahi dengan sesuatu yang merobohkan pengakuan Firaun sebagai ya Robnya bangsa Mesir. Ya kalau seperti ini tambah marah lagi khawatirnya gitu kan. Maka Allah Ta'ala meyakinkan agar Nabi Musa berani dan tidak takut. Qala la takhafa. Ya dia Allah berfirman, janganlah kamu berdua khawatir. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Sungguhnya aku bersama kamu berdua. Aku mendengar dan aku melihat. Ya, aku tidak akan menelantarkan, tidak akan melupakan kamu. Kalau kamu nanti butuh kepadaku, berdoa kepadaku, minta kepadaku. Ya. Kemudian di sini disebutkan, ya, kita baca terjemahnya saja. Maka pergilah kamu berdua kepada Fir'aun dan katakanlah, sungguh kami berdua adalah utusan Tuhanmu. Ya. Itu inna rasula rabbika. Kami adalah utusan Tuhanmu. Kemudian apa? Minta lagi di sini, lepaskanlah Bani Israil. Nah, ini permintaan yang mencari marah Fir'aun ini ya. Ini berat, permintaan yang berat untuk disampaikan. Ya, lepaskanlah Bani Israil bersama kami dan janganlah engkau menyiksa mereka. Ya, sungguh kami datang kepadamu dengan membawa bukti atas kerasulan kami dari Tuhanmu. Kemudian ditutup dengan wassalamu ala man ittaba'al huda. Nabi Musa mengatakan, sesungguhnya keselamatan itu akan dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk. Maka Anda Firaun, jika Anda mau ikuti petunjuk, Anda akan mendapatkan keselamatan. Ya, kemudian disebutkan dalam surat Toha di sini, ya, ayat 42 sampai ayat setelahnya. Ya, di sini disebutkan inna qad uhiya ilaina annal 'adzaba 'ala man kadzdzaba wa tawalla. Sungguh telah diwahyukan kepada kami bahwasanya siksaan itu akan ditimpakan kepada siapapun yang mendustakan ajaran agama yang kami bawa. Kemudian wa tawalla juga ditimpakan kepada orang yang berpaling, yaitu yang tidak memperdulikan dakwah yang disampaikan. Demikian ini juga relevan dengan sabda Nabi SAW terkait dengan 3 orang yang datang ke majelis. Ada orang yang datang duduk di depan, maka dia berlindung kepada Allah, Allah berlindung kepadanya. Ada orang yang dia duduk di belakang malu-malu, maka dia malu kepada Allah, maka Allah pun malu kepadanya. Malu yang sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah yang tidak sama dengan malunya makhluk. Kemudian ada yang jenis yang ketiga, tipikal manusia, dia mendapati majelis Nabi, dia malah berpaling. Dia berpaling dari Allah, Allah pun berpaling darinya. Nah, kemudian di sini mulailah terjadi dialog Nabi Musa dengan Fir'aun. Maka mulailah di sini Musa dan Harun ya mengarah kepada Fir'aun dengan segala keberanian dan kekuatan serta keteguhan ya untuk menyampaikan risalah Allah ini dan juga untuk merealisasikan atau melaksanakan perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada mereka. Maka Allah Ta'ala telah mengutus Musa dengan berbagai ayat wasultan dan berbagai hujjah, argumen yang sangat jelas, yang secara tidak terbantahkan, sangat telak bagi Fir'aun. Ya, yang mana dia telah Fir'aun ini bersikap menyombongkan diri. Nah, kepada di hadapan para pembesarnya, di mana dia mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Rabb kalian yang paling tinggi. Ya, tapi Fir'aun ini walaupun dia tagut, dia tidak mengatakan ana rabbul alamin, tidak. Dia juga masih ada sedikit kesadaran ya bahwa dia bukan Robnya seluruh alam semesta. Dia hanya Rob kalian, Rob bangsa Mesir.
Ya, dia tidak mengatakan Robnya dunia ini semuanya. Dia hanya katakan ya Rob kalian, yaitu penduduk Mesir. Faja'ahu Musa, ya maka datanglah Musa dengan berbagai ayat-ayat atau sering diterjemahkan mukjizat yang sangat jelas. Kemudian Musa mengajak Fir'aun untuk mentauhidkan Rabbul Alamin, yaitu Rabb dari langit dan seluruh lapisan langit dan bumi. Maka Fir'aun malah merespon dengan keingkaran dan pengingkaran. Ya, dengan ingkar dan juga pengingkaran di sini. Juhud. Nah, pertama dia bertanya, wa ma rabbul alamin? Apa itu Rabbul Alamin? Di sini dia mengingkari Rabb yang maha besar, yang mana tegak dengan perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala itu seluruh langit dan bumi. Ya, kalau tidak dengan perintah Allah, yang kauni sudah hancur semuanya. Ya. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala dia memiliki berbagai ayat yang menunjukkan tentang Allah Ta'ala di dalam segala sesuatu yang ada pada makhluknya. Maka kalau kita ingin melihat kebesaran Allah, lihatlah bagaimana ya tanda-tanda kebesaran Allah itu ada pada makhluknya. Di mana di sini kita bisa melihat bahwa matahari dan bulan datang silih berganti dengan teratur. Tentulah semua keteraturan ini adalah menunjukkan tentang kebesaran dan keagungan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka Nabi Musa menjawab pertanyaan Firaun ini, qala rabbus samawati wal ard, bahwa Rabbul Alamin yang saya ajak engkau untuk mentauhidkannya adalah Rabbnya seluruh lapisan langit dan bumi. Tidak seperti kamu tidak menguasai langit, ya, kamu tidak menguasai seluruh bumi. Wa ma bainahuma, dan Allah menguasai apa yang di antara keduanya. In kuntum muqinin, ya jika kamu memang mempercayainya. Maka di berbagai lapisan langit dan bumi ini dan apa yang ada di antara keduanya, ada hal-hal yang merupakan ya seharusnya menjadi sebab untuk keyakinan bagi orang-orang yang yakin. Kalau dia betul-betul memperhatikan, dia akan yakin ya tentang kebesaran Allah Tabaraka wa Ta'ala yang sungguh tidak terbatas. Kemudian mulai Firaun ini menggunakan senjatanya, yaitu ejekan kepada dengan mengucapkan ini kepada orang dari sekitarnya dengan meremehkan dan mengolok-olok Nabi Musa. Ini biasa. Ini kebiasaan orang-orang kafir, orang-orang yang ya tidak mengimani kepada para nabi dan rasul, ya, meremehkan, mengejek-ngejek, mengolok, menjadikan bahan tertawaan. Ala tastami'un, kata Fir'aun, apakah kamu tidak mendengar yang dikatakannya? Coba. Ini dalam bentuk bertanya tapi sifatnya ngejek, ya. Coba kalian dengar tidak? Dengar enggak? Ya, seperti itu. Wadakarahu Musa, ya, bi asli, maka Nabi Musa dengan kesabaran mengingatkan Fir'aun tentang asal muasal penciptaannya. Ya, jangan lupa pada kulitnya, kacang jangan lupa pada kulitnya. Wa annahu makhlukun minal adam, bahwa dia itu Fir'aun adalah makhluk yang diciptakan dari ketiadaan dan akan menuju kepada ketiadaan juga, akan mati. Sebagaimana telah mati juga bapak-bapaknya yang telah terdahulu. Mana? Semuanya sudah mati. Kuburan-kuburan mereka yang sangat besar, kuburan para Fir'aun itu, dengan segala kebesarannya menunjukkan bahwa mereka pun akan mati. Ya, tidak kekal di dunia. Maka Nabi Musa mengatakan, ya, qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Nabi mengatakan bahwa dia Tuhanmu itu bukan hanya Tuhanmu saja, tapi sebenarnya adalah Tuhan bapak-bapakmu yang terdahulu. Semuanya tunduk pada aturan Tuhan, tidak bisa keluar dari aturan Tuhan. Semuanya harus menghadapi yang namanya kematian. Gak ada yang bisa keluar dari peraturan ini. Maka mulailah Fir'aun ini mulai ngelantur, di mana dia tidak bisa menjawab dengan argumen, maka dia jawab dengan ejekan. Ya. Kemudian di tatkala itu Fir'aun diam, ya, nggak bisa jawab. Ya. Kemudian di sini dia mengklaim dengan sebuah pernyataan yang penuh dengan kesombongan, yang menunjukkan ketertipuan dia. Inna rasulakumul ladzi ursila ilaikum la majnun. Ya, dia katakan, kalau seorang sudah nggak bisa jawab, dia cuma punya senjata apa lagi? Tuduhan bohong. Sungguhnya, ya, Rasulmu yaitu Musa ini yang diutus kepadamu, dia ini sudah benar-benar orang gila. Ya. Sudah, ya, jadi dia sudah tidak bisa jawab. Dia ingin mempengaruhi, membuat opini, menyeret opini orang-orang yang ada di sekitarnya.
Nah, ini ada yang disebutkan dalam surat Asy-Syu'ara. Maka dia menuduh ya Rasul yaitu Musa, dan secara tidak langsung dia menuduh mursil. Berarti Allah mengutus orang gila. Ya, dia menuduh seperti itu. Nah, dia juga ada tuduhan bagi Allah secara tidak langsung. Kalau memang dia menganggap Nabi Musa itu diutus. Maka Musa membantah Fir'aun ini dan menjelaskan bahwasannya dia tidak gila. Ya. Innama ini adalah semata-mata ya pengingkaran terhadap Al-Khaliq. Ya, Nabi Musa mengatakan, jadi nggak usah direspon. Tuduhan Nabi Musa tidak fokus dengan tuduhan gilanya. Ya, sudah, biarkan saja. Nggak usah sibuk membela diri. Ya, Nabi Musa fokus pada konten untuk mengarahkan Firaun agar mentauhidkan Allah. Qala Rabbul Masyriqi wal Maghrib. Yang namanya Allah Ta'ala adalah Rabb seluruh penjuru belahan timur dan barat bumi ini. Wa ma bainahuma in kuntum ta'qilun. Dan apa yang dari antara keduanya jika kamu mengerti. Bukan hanya Allah itu menciptakan kamu, menciptakan bapak-bapak kamu. Lebih dari itu, Allah itu Rabb, bukan hanya negeri Mesir, negeri semuanya. Semua dunia ini. Yang kamu saja tidak tahu seberapa luas dunia ini. Allah adalah Rabbnya. Ya, jangankan cuma Rabb kamu dan bapak kamu dan bangsa Mesir. Allah adalah Rabb bagi semuanya. Maka ketika Fir'aun ini tidak bisa untuk membantah kebenaran, ya mulai dia pakai senjata yang berikutnya. Ya, mulai dia pakai senjata teror, ancaman. Ya. Kemudian di sini ultimatum, tawa'ud dengan janji ancaman di sini ya. Bisijin. Nah, dia udah enggak punya cara lagi. Maka main otot di sini Firaun, main kekerasan. La in ittakhadta ilahan ghairi la aj'alannaka minal masjunin. Kalau kamu Musa, ya kata Firaun, berani-berani menyembah Tuhan selain aku, pasti aku akan masukkan kamu ke dalam penjara. Ya, kamu akan termasuk orang-orang yang di penjara. Ini ancaman. Biasa, senjata orang-orang tiran adalah menggunakan teror, ya. Jadi jangan pernah katakan teror itu berasal diajarkan dari Islam. Sejarah teror itu sangat banyak. Bahkan berapa banyak orang-orang yang menuduh kaum muslimin dengan teroris, mereka adalah teroris yang terbesar. Ya. Nah. Kemudian di sini disebutkan ya. Dan senantiasa Musa datang membawa ayat-ayat yang banyak yang menunjukkan kebenaran dakwahnya. Ya, yang ayat-ayat kebenaran Musa ini seperti matahari di siang bolong. Yang kita nggak mungkin mengatakan saya nggak melihat matahari di siang bolong, nggak mungkin. Kalau kita tidak melihat matahari, itu bukan mataharinya nggak ada, kita menutup mata kita. Mataharinya pasti ada, tapi Anda lah yang tidak melihat. Bagaimana Anda tidak melihat matahari yang begitu jelas? Ya, ayat-ayatnya kasyams seperti matahari, sedangkan Firaun senantiasa berusaha dengan berbagai kesungguhan, dengan berbagai pengingkaran, ya, dan berbagai seruan, ya, untuk memberangus, ya, berbagai, ya, dakwah Nabi Musa ini, ya, dengan bantahan dan dengan berbagai cara. Dia berkata kepada kaumnya, ya qaumi alaysa li mulku Misra. Dia berusaha menegaskan, ya, tentang eksistensi kekuasaannya. Wahai kaumku, kata Firaun, ya, bukankah kerajaan Mesir itu milikku? Wahadil anharu tajri min tahti. Dan bukankah sungai-sungai ini mengalir di bawahku? Afala tubsirun. Apakah kamu tidak melihat? Maka Firaun di sini ingin memuaskan argumen kepada rakyatnya, ya, orang-orang yang ada di bawah kekuasaannya, dengan sesuatu yang mudah-mudah saja untuk dicerna, ya, yang tidak membutuhkan penalaran yang agak mendalam. Yang mereka lihat sepintas, mereka langsung sepertinya mudah diiyakan, gitu kan? Nah, kemudian di sini dia menegaskan lagi tentang, ya, argumennya yang semu, yang sebenarnya terlalu sederhana, tapi kadang sederhana, sesuatu yang sederhana, ya, apabila terus diulang-ulang, itu akan dianggap sebagai sesuatu kebenaran, ya, kebohongan yang simple yang diulang-ulang akhirnya akan diterima. Am ana khairu min hadzal ladzi huwa mahin. Kemudian dia mulai
ingin meninggikan dirinya atas Musa. Dia mulai mempermainkan perasaan manusia. Dan bukankah saya Firaun ini lebih baik daripada orang ini? Wa huwa mahin, yang dia ini apa? Yang hina katanya. Dikasih label yang buruk. Dia kasih label yang baik buat dia. Ya, pencitraan, dia mulai bermain pencitraan di sini. Nah, baik. Kemudian wala yakadu yubin. Nah, Musa itu dia itu orangnya apa? Hampir nggak bisa menjelaskan dengan perkataannya. Ya, disebutkan kekurangan lawan, didiskreditkan. Ya, dia ingin naik dengan cara menginjak Musa, seperti itu. Kemudian di sini dia katakan juga dalam rangka mempengaruhi rakyatnya. Falaula ulqiya alaihi aswiratun min dhahab aw jaa ma'ahu malaika, ya. Malaikatul muqtarinin. Lalu mengapa dia Musa itu tidak dipakaikan gelang? Kalau memang dia itu orang mulia, mana coba tanda kemuliaannya secara lahiriah? Berupa apa? Gelang dari emas, atau ada malaikat yang turun bersamanya mengawal dia gitu ya, memudahkan dia sehingga dia itu nggak usah jalan, nggak usah ke pasar, dia bisa terbang, makanan datang sendiri dan seterusnya. Ya, dia ingin memancing ya logika yang dangkal di sini ya dengan membuat komparasi yang sebenarnya tidak matang. Ya, komparasi yang sebetulnya argumen yang lemah. Tapi dia berusaha untuk mempermainkan orang-orang yang dangkal pemikirannya, yang sudah mereka itu pemikiran mereka itu sudah terkunci dengan membesarkan Firaun. Ya, sudah tersetting di dalam membesarkan Firaun. Nah, karena mereka ini sudah kadung melihat Firaun itu sebagai sosok yang ditokohkan. Ini susahnya. Susahnya kalau orang itu sudah ya, mendapatkan otaknya sudah tercuci, ya, sudah memiliki paradigma yang mengakar, sudah menjadi status quo. Ini apa? Tidak mudah untuk digeser. Sebagaimana Abu Thalib, ya, Abu Thalib paman Nabi SAW ketika ditawari dakwah oleh Nabi Musa, dipancing dengan fanatisme kesukuan. Sesuatu yang memang dianggap tidak ada masalah, sesuatu yang memang dari dulu pun berjalan seperti ini kebiasaannya. Ya, sesuatu yang kita terima bersama-sama. Yaitu dikatakan oleh Abu Jahal kepada Abu Lahab, "Atarghabuna millata Abdul Muthalib?" Atarghabu, apakah kamu wahai Abu Thalib benci, tidak suka dengan ajaran Abdul Muthalib? Itu ajaran yang sudah berlaku, biasa berjalan di tengah nenek moyang kita ya nggak pernah menganggap ini suatu masalah, semuanya fine-fine saja, baik-baik saja. Ya, padahal di sana ada masalah besar. Maka dia ingin menjadikan bangsa Mesir ini, ya, dia ingin menindabobokan mereka, ya, dengan sebuah kenyamanan yang semu, dengan zona aman yang semu. Kita ini udah damai, ya udah. Ya, ini tiba-tiba datang nih perusak keharmonisan, ya, memecah belah, merusak, ya, melakukan disintegrasi dan sebagainya. Ya, lalu mulai ini ya, pengacau ini akan merusak status zona aman kita. Ya, maka dan Firaun dianggap sudah banyak memberikan ya kenikmatan kepada kaumnya. Sementara Musa ini belum punya pengaruh. Maka akhirnya fastakhaffa qaumahu fa'ata'u. Ya. Maka Firaun dengan perkataan itu bisa berhasil mempengaruhi kaumnya. Ini adalah kemampuan retorika Firaun, ya. Nah, innahum kanu qauman fasikin. Sehingga mereka kaumnya Firaun itu ya adalah kaum yang fasik. Baik. Maka di sini ditegaskan falamma asafuna ya, maka ketika mereka membuat kami murka, Allah murka. Ya, intaqamna minhum, kami hukum mereka. Fa aghraqnahum ajma'in, maka kami tenggelamkan mereka semuanya itu di laut nanti. Ya, ketika mereka berusaha mengejar Nabi Musa. Tapi ini ada lompatan kisah, ya. Baik. Kemudian di sini waja'alnahum salafan wa mathala, dan tenggelamnya mereka ini kami jadikan ya mereka adalah kaum terdahulu. Secara periode mereka kaum terdahulu. Ya, wa mathala lil akharin, tapi mereka adalah pelajaran bagi orang-orang yang kemudian. Baik. Mereka hanya pendahulu dari segi apa? Dari segi periode saja, bukan dari segi keutamaan.
Ya, bukan dari segi kebagusan, keutamaan, tapi mereka adalah menjadi pelajaran buruk bagi orang-orang setelahnya. Ya, pelajaran agar tidak ditiru kesombongannya, kesewenang-wenangannya. Maka di antara ya kisah tentang penenggelaman Firaun dan para tentaranya, bahwasannya Allah Tabaraka wa Ta'ala mewahyukan kepada Musa agar berjalan di malam hari. Ya, Yasri di sini berjalan di malam hari dengan membawa kaumnya, ya, dari negeri Mesir, membawa keluar. Ya, fahtamma lidzalika Fir'aun, ya, ihtimaman 'azim. Maka Fir'aun ini menaruh ya respon yang sangat besar terhadap ya eksodus ini. Maka dia mengirim ya ke berbagai penjuru negeri Mesir, ya, berusaha untuk mengumpulkan manusia untuk mengejar mereka, mengumpulkan ya banyak manusia untuk memburu mereka. Ya. Baik. Ini adalah ya mereka tanpa sadar mereka sedang menuju kepada ya tempat kematian mereka sendiri, atau sedang, bahasa sederhananya, sedang menggali kuburnya sendiri. Baik. Maka berkumpullah Fir'aun dan kaumnya, mereka keluar semuanya mengikuti Musa, ada di belakang Musa. Ya. Baik. Nah, mereka mulai mengarah kepada arah di sekitar Laut Merah. Falamma tara'al jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Maka ketika kedua golongan itu saling melihat, ya berkatalah sebagian pengikut Musa ini, kita benar-benar akan tersusul. Wah, kalau gini caranya Firaun akan ya bisa menyusul kita, akan bisa menangkap kita. Bagaimana tidak? Ini problem yang sulit. Ya, di mana al-bahru min amamina, di depan kami ada sungai, di depan kami ada lautan. Ya, kalau kami masuk ke dalam laut itu, ya kami akan tenggelam. Sedangkan Firaun dan kaumnya ada di belakang kita. Ya, kalau kita diam, ya kita nggak maju, pasti kita akan tersusul. Maka Nabi Musa menjawab, meyakinkan kaumnya dengan penuh keyakinan, kemantapan, kepasrahan, ketawakalan. Qala kalla, ya, sekali-kali tidak akan tersusul. Innama ya rabbi sayahdin, sungguhnya Tuhanku bersamaku, dia akan memberi petunjuk kepadaku dalam keadaan apapun, kondisi segenting apapun. Tuhan tidak akan menelantarkan, Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak akan meninggalkan kita. Baik, ini kisah yang sudah cukup panjang, kita mulai. Ini masih sedikit lagi, insya Allah kita bisa tuntaskan. Ya, mana ini adalah jawaban dari Musa untuk meyakinkan ya pengikutnya tentang ya perjuangan yang mereka lakukan. Jangan kita berhenti. Ya, jangan kita juga berputus asa dan berhenti berharap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, hendaklah kita senantiasa meyakini bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala akan senantiasa menolong hamba-hambanya. Maka tatkala telah mencapai ya di tepian dari laut ini, Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya. Maka beliau memukulkan tongkat tersebut, yang dengan hal tersebut menjadi sebab terbelahnya lautan menjadi 12 jalan. Ya. Nah, kemudian di mana seluruh air laut itu ya ada di antara jalan-jalan ini, menjadi dindingnya. Ya. Menjadi dinding yang tinggi gitu. Dan jalannya Allah Ta'ala jadikan jalan yang kering, ya, langsung. Ini adalah merupakan dasar lautan yang pertama kali terkena oleh air laut, terkena oleh cahaya matahari. Ya, secara langsung dasar lautan, dan dia pun ketika dibelah langsung kering. Ya, tidak becek seperti itu. Nah, sehingga orang tidak terjerembab dalam berjalannya di sini. Yang mana sangat tinggi, berbagai air yang dibelah itu seperti apa? Seperti gunung tinggi sekali, ya. Dibelah. Baik. Maka tatkala telah sempurna Musa dan kaumnya keluar, mereka sudah keluar semuanya sudah keluar dari lautan tersebut. Nah, dan sebaliknya Fir'aun dan pasukannya sudah sempurna berada di dalam lautan. Ya, yang satu sempurna keluar, yang satu full sudah masuk semua ke dalam. Nah, amarallahu al-bahra an ya'uda ila hali.
Allah Ta'ala perintahkan kepada laut kembali kepada keadaannya semula. Lihat, perintah Allah kepada lautan. Demikianlah di dalam agama ini Allah Ta'ala memerintahkan benda-benda yang menurut ilmu sains itu dianggap benda mati. Lautan, dia bisa berjalan tunduk dengan perintah Allah. Matahari, dia berjalan dengan perintah Allah. Dia akan berjalan dari arah timur, dari arah terbit, dari arah barat nanti. Ya, benda-benda ini adalah benda-benda yang hidup di sisi Allah. Demikian pula kolam, pena, Allah perintahkan untuk menulis takdir semua manusia. Nah, demikian pula Nabi SAW berbicara kepada gunung yang dianggap benda mati menurut paradigma sains. Ya, baik. Maka Nabi pernah berkata kepada bukit Uhud, "Usbut ya Uhud, tenanglah wahai Uhud." Baik. Allah perintahkan kepada laut untuk kembali kepada keadaan yang kembali, menutup. Maka tentunya di sini, ya, menutuplah dengan sempurna, menutup Fir'aun dan para pasukannya, menenggelamkan mereka semuanya. Ya, dengan segala kecongkakan, kepongahan, arogansi. Ya, dengan senjata mereka yang mereka kira mereka tidak ada yang bisa menghalangi mereka. Ya, mereka mengira mereka lah yang benar-benar ya penguasa yang tidak ada yang bisa menghalang-halangi mereka. Maka lihatlah rahimakumullah, semoga Allah merahmatimu, ya, kepada apa yang ada di dalam kisah ini berupa pelajaran dan tanda-tanda yang begitu jelas. Yaitu bagaimana Fir'aun, ya, pada awalnya dia membunuh anak-anak Bani Israel. Takut dari Musa. Tapi ternyata ya yang dia takuti itu ada di rumahnya sendiri. Ya, ada di tengah-tengahnya. Ya, di bawah pengasuhan istrinya. Maka terkadang orang itu takut dengan musuh yang jauh, padahal yang akan membinasakan dia itu ada di dekat dirinya. Orang takut dengan kejahatan orang, padahal keburukan yang ada dalam dirinya berupa hasad, kesyirikan, kesombongan, itu harus lebih dia takuti, itu akan membinasakan dia. Karena orang lebih sibuk dengan keburukan yang ada di luar, padahal itu belum tentu membahayakan. Tapi keburukan yang ada pada dia, di tengah-tengah dia, di depan mata dia, kadang dia lalai. Sampai ada ungkapan, ya, gajah semut di seberang lautan terlihat, gajah di pelupuk mata tidak terlihat. Ini saking orang itu apa? Gagal fokus. Ya, harusnya dia itu lebih fokus dengan bahaya yang ada di depan mata dia sendiri. Kemudian di sini disebutkan, lihatlah bagaimana Musa menyikapi ya si tiran ini, si anid, si penentang ini, ya, yang dia ini Firaun ini musarrihan mu'linan, ya, di mana dia ini di mana Nabi Musa di sini menegaskan, memberitakan, mengumumkan dengan kebenaran. Baik. Ditegaskan, ala inna rabbakum huwallah rabbul alamin. Dia adalah Rabb kamu, dia adalah Rabbul alamin. Maka Allah Ta'ala menyelamatkan Musa dari kejahatan Fir'aun. Ya, dengan apa? Dengan sebab tauhid. Tauhid ini akan mendatangkan keamanan. Walaupun mungkin di awal seorang merasakan ketakutan. Nabi SAW takut, sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Anfal. Di awalnya takut dan orang kaum mukminin khawatir akan diculik, ya, oleh orang-orang kafir. Tapi mereka Allah Ta'ala ganti dengan keamanan. Sebagaimana Allah Ta'ala tegaskan di dalam surat An-Nur, ya, bahwa Allah Ta'ala akan menggantikan rasa takut mereka dengan keamanan. Nah, itu bagi orang-orang yang bertauhid, janji Allah. Nah, kemudian bagaimana keadaan air yang dia itu senantiasa mengalir, ya, menjadi sesuatu yang diam, jamidan. Air itu tabiatnya adalah mengalir begitu, ya. Kok dia bisa tertahan? Jamid, dia nggak jatuh. Padahal tidak ditahan dengan kaca atau yang lainnya. Nah, ini seperti ini. Ini sangat luar biasa. Yang dia itu seperti gunung, ya, dengan takdir Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan jalan yang dilalui oleh Bani Israel pun adalah yabasan, ya. Yang ini jalan yang kering, ya. Dimana di sini ya tidak becek, ya, bisa dilalui. Kalau becek terkena juga oleh pasukan Firaun, nggak bisa cepat-cepat, ya. Nah, lihatlah bagaimana juga Allah Ta'ala menghancurkan, ya, si
diktator yang sewenang-wenang ini, si tiran ini yang penentang itu Firaun, dengan cara ya yang dia itu menyombongkan diri dari hal tersebut. Kan dia dulu menyombongkan apa? Dia katakan apa? Ini sungai Nil, ini di bawah kekuasaan saya. Dia sok menjadi penguasa dari sungai. Ya, saya robnya sungai Nil. Maka Allah telah binasakan dengan sesuatu yang menjadi kesombongannya. Dia menyombongkan diri dengan air, Allah telah menjadikan air itu yang membinasakan dia. Faqad kana yaftakhir bil anhar allati tajri min tahti fahalaka bil ma. Dia menyombongkan diri dengan sungai Nil. Allah Ta'ala kasih dia yang berlipat-lipat dari sungai Nil, air yang berlipat-lipat, yaitu air lautan. Ya. Habislah dia dengan sesuatu yang dia sombongkan. Maka jangan kita menyombongkan dengan sesuatu yang kita sombongkan. Karena yang kita sombongkan itulah yang akan menjadi sebab kebinasaan kita. Maka iblis telah bersombong dengan asal penciptaannya, bahwa dia diciptakan dari api. Itulah menjadi sebab kehancuran dia. Maka tidak diragukan bahwasanya nampak dan unggulnya ayat-ayat Allah di tengah-tengah makhluknya adalah nikmat yang sangat besar, yang layak sepantasnya, ya, di mana di sini ya disikapi dengan pujian terhadap Allah dan syukur. Terkhusus apabila ini terkait, ya, ayat ini terkait dengan pertolongan Allah kepada wali-walinya, seperti pertolongan Allah kepada Musa, ya, dan juga kepada kelompoknya, yaitu wali-wali Allah. Nah, dan di sana ada penghancuran kepada wali-wali setan dan para pengikutnya. Ini harus lebih besar lagi pujian dan syukur kita. Ya, maka ketika kita melihat bagaimana matahari itu ayat yang besar, kita memuji Allah. Kita bersyukur kepada Allah. Tapi ketika matahari itu pernah ditahan oleh Allah di zaman Yusha bin Nun, pujian kita lebih besar lagi. Subhanallah, Allah Ta'ala menghentikan matahari sehingga kaum mukminin bisa masih terus berperang melawan musuhnya. Ya, lebih besar lagi, ya, ketakjuban kita. Kemudian ketika Allah Ta'ala sebutkan bahwa ya tentang matahari juga, dan sebagaimana disebutkan dalam hadis juga bahwa matahari akan menyiksa ya orang-orang yang menyembahnya dahulu. Maka ini akan ya menunjukkan kepada kita syukur, alhamdulillah kita tidak menyembah matahari. Apa jadinya kita menyembah matahari? Kita akan disiksa dengan sesuatu yang paling kita agungkan. Nah, iyadzan billah. Kemudian di sini sebagai penutup Syekh mengatakan, karena itulah tatkala Nabi SAW, Nabi Muhammad tiba ke Madinah, di Madinah beliau mendapati orang-orang Yahudi itu mengerjakan saum yang di hari tanggal ke-10 dari bulan ini, yaitu bulan Muharram. Ya, mereka mengatakan, ya, orang-orang Yahudi katakan itu adalah hari di mana Allah telah menyelamatkan Musa, ya, dan kaumnya dari Firaun, dan hari itu juga Allah telah menghancurkan Firaun dan kaumnya. Maka dengan itu, ya, Musa mengerjakan saum sebagai bentuk syukur. Maka merespon hal tersebut Nabi SAW bersabda, nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kami kaum muslimin lebih berhak dengan Musa daripada kalian. Kami lebih dekat dengan Musa karena kami adalah saudara yang seakidah dengan Musa. Akidah kami adalah sama dengan akidah Musa, akidah yang bersih, jauh dari kesyirikan. Ya, kami berpegang dengan kitab suci, ya, lebih daripada kalian. Nah, seperti kami lebih berhak. Maka Nabi SAW melakukan saum juga, ya, dan memerintahkan para sahabatnya untuk mengerjakan saum Asyura tersebut. Maka Nabi SAW pernah ditanya tentang hal tersebut, ya, ahtasib 'ala Allah an yukaffiru as-sanah allati qablah. Ini diantara keutamaan dari saum, ya, di tanggal 10 Muharram ini, yaitu saya berharap agar dengannya Allah Ta'ala menjadikan dia sebagai penghapus dosa 1 tahun sebelumnya. Jadi dengan saum ini menjadi sebab yang luar biasa yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita yang begitu banyak dalam 1 tahun. Kemudian Syekh menyebutkan dengan penutup, maka selayaknya seorang muslim untuk mengerjakan saum pada hari Asyura nanti, ya. Demikian juga pada hari ke-9-nya. Ya, agar tercapai dengan hal tersebut keutamaan saum yang satu tanggal 10 itu keutamaan saumnya, tanggal 9-nya apa? Mukhalafatu al-yahud, untuk menyelisihi Yahudi. Tambah 1 hari tanggal 9 supaya kita berbeda dengan orang Yahudi. Allati
amara ar-rasul SAW biha. Yang mana ini adalah sesuatu yang diperintahkan Rasulullah SAW. Baik, jamaah sekalian, demikian sepercik dari kisah Musa yang sebenarnya kalau kita membaca di dalam buku kisah-kisah para nabi itu termasuk kisah yang panjang sekali, termasuk kisah yang paling panjang. Ya, makanya umat Musa ini juga adalah umat yang paling banyak karena memang perjalanannya juga perjalanan yang panjang, di mana Bani Israel yang rentang sejarahnya begitu panjang. Ya, dari sejak zaman Nabi Musa sampai dengan Nabi Isa itu begitu banyak sekali para nabi-nabi ya dan para rasul yang diutus di rentang tersebut. Mereka secara umum adalah berpegang dengan ya syariat Taurat dan ada wahyu-wahyu tertentu yang menjadi spesifikasi Nabi Daud seperti pujian-pujian yang ada di dalam kitabnya, atau Nabi Daud diberikan Zabur dan yang lainnya dari para nabi. Ya, demikian semoga kita bisa senantiasa terus merenungkan kisah Musa ini, bukan hanya hari ini, bukan hanya besok, tapi sampai kita tua pun kisah ini bukanlah kisah pengantar tidur, tapi adalah kisah bagi semua golongan, utamanya bagi orang-orang yang telah mencapai kematangan akal, utamanya bagi setiap orang yang berdakwah, bukan hanya orang yang dilabeli sebagai da'i. Bahkan setiap muslim adalah da'i. Dia menyeru, mengajak orang lain kepada agama Allah. Lihatlah bagaimana mukmin alu Fir'aun, yang dia juga bukan nabi, tapi dia mengajak manusia untuk ya beriman. Nah, jadi masalah dakwah ini tidak dibatasi oleh status saya bukan seorang da'i, saya bukan seorang penceramah, saya tidak naik mimbar. Anda bisa berdakwah dengan apa saja yang Anda mampu. Mukmin ali Fir'aun ya memperingatkan kebaikan kepada Fir'aun, mengarahkan Fir'aun agar tidak bersegera untuk memberangus dakwah Nabi Musa. Maka manfaatkanlah apa yang Anda miliki berupa harta, berupa kekuasaan untuk membela dan menolong agama Allah ini sehingga tersebar, sehingga kalimat Allah ini menjadi tinggi, li'ala'i kalimatillah ya, dan tersebarlah kalimat Allah ini ya di penjuru bumi. Semoga bisa bermanfaat, wabil khusus bagi saya yang menyampaikan, yang benar datangnya dari Allah dan yang salah dari saya pribadi. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Agama itu mudah, cukupkanlah dengan apa yang diajarkan oleh Rasul dan dipraktekkan oleh para sahabat. Belajar Islam, berilmu sebelum berucap dan beramal.